ketiga yaitu keinginan diri. Ahwa itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah hawa. Hawa itu apa? Keinginan, hasrat, kesukaan diri kita. Lah kesukaan diri kita itu Pak Ibu saya hormati, itu sama dengan kesukaan orang-orang zaman dahulu. Yang disukai diri kita itu ada dua macam. Ya. Dua macam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa huttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Keinginan diri kita ini Pak, itu ada dua. Keinginan diri kita itu sama dengan keinginan manusia pada umumnya, baik yang hidup di zaman ini maupun yang hidup di zaman yang akan datang, ataupun yang telah hidup di zaman-zaman dahulu. Apa itu? Dalam ayat 69 dari surat At-Taubah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa umat nabi-nabi yang terdahulu, yaitu umat-umat zaman nabi-nabi yang terdahulu, yang mereka tidak mau taat kepada nabi yang Allah utus kepada mereka, malah mereka mengingkarinya, malah mereka tidak mau mempercayainya, tidak mau mengikutinya, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan diri mereka ada dua Pak. Yang disenangi oleh diri mereka ada dua. Yang pertama adalah fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Keinginan nafsu, disuruh dilarang berbuat zina, mereka malah berzina. Dilarang makan makanan yang diharamkan, mereka malah menerjangnya, memakan makan yang diharamkan. Itu keinginan diri kita yang bersifat nafsu. Kemudian keinginan diri kita yang kedua adalah keinginan yang bersifat kerancuan dalam pikiran, kerancuan dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khuttum kalladzi khadu. Kalian sukanya membahas yang rancu-rancu dalam agama, membahas sesuatu dalam agama sehingga kalian buat dalam agama ajarannya itu jelas, kalian buat-buat sehingga kelihatan tidak jelas, sehingga mengacaukan keimanan manusia. Wa khuttum kalladzi khadu. Dan itu terjadi Pak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah tinggal di Mekah 13 tahun, di Madinah adalah 10 tahun. Orang-orang yang didakwai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ingkar kepadanya, tidak beriman kepada Nabi, tidak mengikuti Nabi, keinginan diri mereka pasti dua. Pasti itu di mana saja, bahkan sekarang juga Pak. Keinginan, kecenderungan mengumbar nafsu, baik nafsu nafsu aurat maupun nafsu perut. Yang kedua adalah mengumbar akalnya atau pikirannya, sehingga agama diotak-atik disesuaikan dengan keinginan mereka. Kalau di zaman Nabi, siapa yang mengotak-atik Pak? Menggunakan akal mereka supaya mereka punya alasan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Orang-orang kafir yang di Mekah itu,
Dan juga orang-orang munafik yang di Madinah itu, mereka mengotak-atik. Mereka katakan, kalau di Mekah Pak ya, orang-orang musyrik di Mekah, mereka katakan bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir. Apa yang datang, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah asatirul awalin, cerita-cerita orang zaman dahulu. Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu yang dia terima itu bukan dari Allah, mungkin dari bangsa jin atau bangsa apa. Nah, itu namanya kerancuan, Pak. Dan itu merupakan kecenderungan manusia. Yang satu kecenderungan mengumbar nafsu, yang kedua kecenderungan untuk mengumbar akal pikirannya, sehingga agama mulai dibuat rusak, sehingga mereka intinya adalah supaya mereka mau hidup semau mereka sendiri. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuttum kalladzi khadu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Pak, dalam kitabnya Iqtida Siratul Mustaqim, beliau mengomentari ayat surat At-Taubah ayat 69 tadi. Beliau mengatakan, wa jama'a Allah subhanahu wa ta'ala bainal istimta' bil khalaq wa bainal khawdi li'anna fasadad din imma ayyaqa'a bil i'tiqad al batil wa takallum bihi aw yaqa'u fil amali bi khilafil i'tiqad al haq. Al awwal huwal bid'ah wa nahwuha wa tsani fisqul a'mal wa nahwuha. Wal awwal min jihati syubuhat wa tsani min jihati asyahawat. Intinya adalah rusaknya agama ini, penyimpangan yang terjadi, orang menyimpang dari ajaran agama. Itu intinya adalah dua, kembali kepada dua, Pak. Kecenderungan mengumbar nafsu dan kecenderungan suka yang rancu dalam pikiran. Mengumbar hawa nafsu dan suka yang rancu dalam pikiran. Nah, mengumbar nafsu itulah namanya syahwat. Kerancuan dalam pikiran sukanya itu namanya syubuhat. Jadi keinginan diri kita yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf itu, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu kita itu punya kecenderungan dua itu. Ngumbar hawa nafsu, kenikmatan kelamin maupun kenikmatan perut. Yang kedua adalah ngumbar syubuhat, kerancuan-kerancuan dalam agama.